Baik, selamat siang Bapak dan Ibu tutor. Perkenalkan kami dari Angkatan 195, kelompok 1B, akan mempresentasikan tentang tugas kelompok di agenda 3, yaitu ASN menuju Smart Governance. Anggota kelompok kami terdiri dari Fania Diani, Maya Fitri, Ahmadi Prabowo, Bagas Yurisditya, dan Nabila Marsha, yaitu saya sendiri. Selanjutnya, untuk analisis akar masalah yang pertama, itu ada faktor man, method, machine, dan juga material. Untuk di faktor man, pertama, kurangnya jumlah personil verifikator di tingkat provinsi. Lalu selanjutnya, rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat. Lalu untuk faktor method, SOP dan prosedur pelaporan yang rumit, lalu tumpang tindih kewenangan antar instansi. Selanjutnya di faktor machine, ada aplikasi yang tidak user friendly dan juga kapasitas server yang terbatas. Selanjutnya untuk di faktor material, yang pertama kanal yang terfragmentasi, di mana ada terlalu banyak saluran, dan juga data pengaduan tidak terintegrasi dengan data kependudukan. Semua akar masalah ini menyebabkan satu masalah, yaitu warga kesulitan jika ingin melakukan pengaduan terkait pelayanan Pemprov DKI Jakarta. Slide selanjutnya. Baik, terima kasih Mbak Nabila. Di slide sini dapat kita lihat berdasarkan analisis USG, faktor dengan skor tertinggi adalah metode, yang artinya masalah yang paling mendesak, paling berdampak, dan paling berpotensi makin besar adalah mengenai SOP dan prosedur pelaporan yang rumit, dan yang nomor dua adalah tumpang tindih kewenangan antar instansi. Jadi walaupun ada masalah di SDM dan teknologi, akar prioritas yang harus dibenahi terlebih dahulu adalah cara kerja dan mekanisme koordinasi antar OPD-nya. Kalau metode dan tata kelolanya rapi, perbaikan SDM dan teknologi tentu akan jauh lebih efektif. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik. Untuk selanjutnya, ini reformasi birokrasi berbasis kinerja global. Untuk menuju world class birokrasi dibutuhkan yang pertama itu ada sistem kinerja berbasis outcome. Reformasi birokrasi ini menempatkan kinerja pemerintah pada capaian hasil nyata atau outcome, bukan sekedar penyelesaian aktivitas administratif. Keberhasilan perangkat daerah diukur dari dampaknya layanan yang dirasakan masyarakat seperti kecepatan penyelesaian masalah, kualitas solusi, dan juga tingkat kepuasan warga. Dengan pendekatan ini, setiap program dan pelayanan memiliki orientasi yang jelas terhadap manfaat publik. Yang kedua, ada monitoring SLA, penanganan aduan. Setiap pengaduan masyarakat perlu disertai standar waktu penyelesaian atau Service Level Agreement yang terukur. Monitoring SLA memastikan proses penanganan berjalan tepat waktu, responsif, dan juga disiplin, sekaligus mencegah keterlambatan atau penumpukan kasus. Yang ketiga ada dashboard kinerja perangkat daerah. Dashboard kinerja menghadirkan data pelayanan secara transparan dan terintegrasi dalam bentuk visual yang mudah dipahami. Lalu ada yang keempat, ini integrasi digital governance. Integrasi digital governance menyatukan seluruh kanal pelayanan dan pengaduan ke dalam satu sistem terpadu. Pendekatan ini mempermudah koordinasi antar perangkat daerah, mengurangi duplikasi pekerjaan, serta memastikan setiap aduan langsung terdistribusi sesuai kewenangan. Pengaduan publik harus menjadi indikator kinerja, bukan sekedar administrasi. Hal ini merupakan bagian dari kontribusi Jakarta menuju top 20 Global City. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi, salah satu solusi yang ditawarkan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah CRM atau dari singkatan dari Citizen Relationship Management. Jadi, dari sisi sistem kinerjanya, KPI penyelesaian aduan melalui CRM, setiap aduan memiliki SLA dan tercatat dalam dashboard kinerja perangkat daerah. Lalu untuk di sisi reward and punishment, evaluasi unit lambat dan apresiasi unit responsif, dan data CRM memungkinkan evaluasi berbasis bukti. Dari sisi anti korupsi dan akuntabilitas, transparansi progres laporan setiap aduan memiliki jejak digital, tercatat siapa yang menangani dan berapa lama prosesnya. Dari sisi desentralisasi yang jelas, CRM mendistribusikan aduan sesuai kewenangan perangkat daerahnya masing-masing. Di sisi benchmarking global, sistem terintegrasi satu pintu,
Model CRM DKI mencerminkan praktik kota global dengan sistem pengaduan terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada kecepatan serta kepuasan warga. Jadi, dalam sisi sistem CRM-nya, bisa kita lihat bahwa seluruh pengaduan masyarakat yang diterima oleh Pemprov DKI Jakarta terdokumentasi secara lengkap, dan juga KPI dihitung secara keseluruhan, dan juga seluruh dinas, badan, maupun wilayah yang ada di Pemprov DKI Jakarta juga dinilai dengan masing-masing tindak lanjut yang dilaksanakan di unit kerja masing-masing. Dari sisi pengaduannya sendiri, kita bisa melihat step by step laporan secara transparan, di mana kita bisa melihat prosesnya dari diterima oleh penerima aduan sampai hasil disposisi dan juga tindak lanjutnya. Selanjutnya, Dampak strategis yang ditimbulkan setelah kita mengaplikasikan CRM bagi Jakarta yaitu kepercayaan publik bisa meningkat, kemudian layanan lebih cepat dan transparan. Selanjutnya, indeks pelayanan publik membaik, citra Jakarta sebagai kota modern menguat, kemudian mengurangi tumpang tindih kewenangan, dan selanjutnya mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Transformasi sistem pengaduan bukan hanya teknis, tetapi bagian dari strategi besar menuju world class bureaucracy dan global competitiveness. Terima kasih, itu saja dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.